Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kita pada hari ini adalah suatu tanggapan terhadap toleransi yang sudah jauh menyimpang. Ada beberapa video kita lihat. Yang pertama, siswa-siswi yang tingkat masih rendah, TK dan SD gitu ya. Oleh pihak sekolah dan gurunya dibawa mereka itu untuk tujuan toleransi. Dibawa masuk ke gereja, duduk di situ, memperhatikan bagaimana keadaan gereja di dalam. Ini adalah salah satu toleransi yang sudah jauh menyimpang. Toleransi yang diajarkan oleh Islam, Islam itu sangat toleran terhadap agama lain. Tapi bukan berarti mulai dari kecil kita bawa anak itu, siswa itu ke gereja supaya menanamkan toleransi beragama. Ini adalah suatu kerancuan dalam keimanan dan ibadah. Jadi toleransi dalam Islam itu adalah masalah manusia dengan manusia. Bukan masalah ibadah, bukan masalah akidah. Dan di situ kita lihat setelah diwakili gereja, dibawa lagi ke tempat ibadah lain yang bermacam-macam gitu. Ini gurunya merasa bangga ketika ditanya oleh wartawan. Bangga, ini toleransi Pak, ini toleransi beragama. Ini fatal. Anak itu dari kecil ditanamkan dia punya keyakinan yang kuat terhadap agamanya. Gimana kita sudah merancukkan agama dia terhadap agama lain, dan dia nanti menganggap kalau dia kecil itu sama semua. Ini yang harus kita paham. Inna dina indallahi Islam. Itu prinsip orang Islam. Ya. Jadi agama kita itu adalah agama yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirancukan kepada siswa-siswi pada Nabi. Itu yang pertama. Itu sangat fatal ya. Kalau itu diteruskan oleh sekolah-sekolah lain dengan alasan toleransi beragama, moderasi beragama, macam-macam lah istilahnya. Itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Dan tidak ada kita lihat diajarkan oleh para sahabat, para ulama. Kenapa muncul hari ini? Ini adalah kerancuan pemikiran, kerancuan pemahaman terhadap toleransi. Ya, itu namanya tasamuh. Tapi orang-orang yang melaksanakan agamanya biarkan dari ganggu, dan kita tidak boleh ganggu. Pada prinsipnya, Nabi Muhammad itu menerima soal kafirun karena ada tawaran dari orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Dari orang-orang yang namanya kaum jahiliyah. Nabi Muhammad itu seakan-akan merusak budaya mereka. Maka mereka mendatangi Rasulullah di pamannya. Sampaikan kepada Muhammad itu, wahai Tuan Abu Talib, supaya dia tidak melarang kami menyembah berhala itu. Ya, baik Muhammad, ya tugasnya menyampaikan kebenaran.
Itu tidak bisa. Memang berhenti untuk melarang orang menyembah berhala. Akhirnya Muhammad ditawari beberapa tawaran. Ya, supaya Nabi kita Muhammad SAW itu berhenti menyampaikan agama ini, agama Islam ini ditawari jabatan yang tinggi di Mekah. Dia menolak. Ditawarkan lagi wanita yang paling, ya bisa dikatakan yang terbaik lah, paling cantik di zaman itu, Nabi mau. Diberikan harta yang banyak, Nabi menolak. Akhirnya apa? Mereka menawarkan 1 bulan ini, ikutlah bersama kami beribadah, tempat kami beribadah. Nanti bulan yang akan datang, di mana Anda beribadah kami ikut. Artinya penawaran itu sudah ada, tapi itu tidak benar. Dengan alasan toleransi. Pula ayat itu yang terakhir dikunci dengan lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu uruslah. Kamu yang urusnya, enggak usah apa yang ngurus. Masalah agamaku yang ngurus. Itu kan kunci. Ya, masalah agama itu harus masing-masing, bukan dicampur adukan. Ini akan merusak tatanan pikir, merusak akidah anak-anak. Jadi di tengah-tengah ya kondisi pendidikan yang tidak bisa punyai adanya istiqomah, konsekuensi terhadap agamanya. Kalau itu dilakukan terus-menerus, ini harus dicegah. Jadi Majelis Ulama Indonesia harus mengeluarkan fatwa itu. Itu harus dihentikan. Jadi harus Majelis Ulama ini harus memantau situasi yang ada itu, jangan berdiam diri. Harus ada actionnya. Sehingga tidak terjadi adanya kerancuan akidah dan ibadah di negeri kita yang kita cintai. Yang kedua, ada video di masjid rame-rame biksu itu beribadah, berdoa di dalam masjid. Berarti ini diizinkan atau kemauan siapa kita tidak tahu ini. Jadi perlu Majelis Ulama ini mencek ini ya video-video itu di mana terjadi, ya apa dasarnya, siapa yang undang atau siapa ya pelaksana yang bisa terjadi kerancuan itu di masjid. Ini bisa terjadi lagi. Kita diajak berdoa di rumah ibadah mereka. Kita sholat di bukan rumah ibadah kita. Dengan alasan toleransi beragama. Sekali lagi lah. Kita himbau lagi. Majelis Ulama Indonesia dimanapun berada harus memantau situasi-situasi yang seperti ini. Sehingga kerancuan itu masyarakat tahu kok ini nggak boleh. Tapi kalau Majelis Ulama itu diam, berarti seakan masyarakat mengambil kesimpulan ya orang amit. Berarti ini boleh. Jadi harus ada ketegasan di sini. Bahaslah itu masalah-masalah umat ini. Yang ketiga, video yang ketiga. Adanya wajah salawat terhadap Nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan, bukan di masjid, bukan di musola, bukan di madrasah, tapi di gereja atau pada acara-acara keagamaan Natal, nyambut tahun baru. Di situ ada dikumandangkan salawat Nabi. Nanti beriringan lagi, disauti dengan nyanyian-nyanyian mereka yang bukan seagama dengan kita. Ini perlu juga ini dijelaskan oleh ya terutama MUI pusat lah itu ya. Bahas ini jangan sampai terjadi kerancuan pelaksanaan ibadah ini, terjadi kerancuan yang sudah semakin parah ini. Komentar yang khusus saya lihat belum ada dari ulama-ulama kita, dari Majelis Ulama yang sudah terkoordinir. Itu perlu membahas, mengulas, membuat fatwa yang mana sebenarnya yang dilarang itu, mana yang boleh. Sehingga ini kerancuan ini akan bertambah banyak ini kalau tidak ada kejelasan
apa itu fatwa, apa itu ketetapan yang harus diikuti oleh umat Islam. Jadi semoga ini sekolah, guru-guru yang membawa alasan toleransi itu menyadari bukan itu kerja kita. Kerja kita mendidik anak-anak Islam itu menjadi yang Islami, Muslim, yang intelektual dalam bidangnya masing-masing. Bukan kerancuan itu kita timbulkan, ya, sehingga acara-acara di dalam ibadah masing-masing lah membuat, jangan ada percampuran di situ, jangan ada kegaduhan masalah keimanan dan ibadah rancu di negeri ini. Harus ada yang antisipasi itu, terutama ulama-ulama dan Majelis Ulama Indonesia yang berkompeten untuk menangani masalah ini. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.